Fitoteknologi Kontemporer Buku 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Tips Lingkungan dan Fitoteknologi. Saya Sarwoko Mangkudiarjo menyampaikan video buku berjudul Fitoteknologi Kontemporer. Video buku ini saya dedikasikan untuk siapapun yang suka tumbuhan dan gemar mempelajarinya untuk berbagai tujuan peningkatan kualitas lingkungan. Semoga bermanfaat.
Sebagai pendahuluan, kita sepakati pengertian fitoteknologi kontemporer. Fito asal bahasa Yunani phyto, dalam bahasa Inggris plant, diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia fito, yang diartikan sebagai tumbuhan. Sementara itu, teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Dalam hal ini, ilmiah merujuk kepada proses kimia kehidupan tumbuhan C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O. Proses kimia kehidupan tumbuhan bekerja di lingkungan. Oleh karena itu, pada reaktan dan produk perlu ditambahkan notasi NME. N adalah berbagai atau banyaknya. ME adalah material dan energi, antara lain nutrisi, air, dan sinar. Sedangkan tujuan praktis merujuk kepada C6H12O6, yaitu biomasa sebagai bahan konsumsi pangan, bangunan, dan estetika. Mengenai tujuan praktis NME adalah berbagai material dan energi lingkungan sebagai bahan hidup sehat. Dengan demikian, fitoteknologi merujuk kepada metode ilmiah pemberdayaan tumbuhan untuk pengelolaan dan pengolahan berbagai material dan energi lingkungan sebagai bahan hidup sehat makhluk hidup. Dengan mempertimbangkan perkembangan fitoteknologi, maka fitoteknologi kontemporer merujuk kepada metode ilmiah pemberdayaan tumbuhan untuk pengelolaan dan pengolahan berbagai material dan energi lingkungan sebagai bahan hidup sehat makhluk hidup dengan inovasi kekinian sejalan kemajuan ilmu dan teknologi.
Sebutan tumbuhan ini berdasarkan tujuan pemanfaatan tumbuhan untuk mendapatkan biomasa sebagai bahan konsumsi pangan dan estetika menjadi produk aktivitas pertanian, kesehatan herbal, dan sejenisnya. Dalam hubungan ini, tumbuhan disebut sebagai tanaman, crops. Sedangkan tujuan pemanfaatan tumbuhan untuk pengelolaan dan pengolahan berbagai material dan energi lingkungan sebagai bahan hidup sehat makhluk hidup merupakan produk aktivitas fitoteknologi. Dalam kaitan ini, tumbuhan disebut sebagai tumbuhan, plants. Perlunya pembedaan sebutan tumbuhan adalah terutama untuk pemilihan jenis tumbuhan yang sebaiknya tidak menggunakan tanaman konsumtif agar terhindar dari bahan berbahaya. Setidaknya 5.000 tahun silam, fitoteknologi telah dipraktikkan. Mari amati perkembangannya untuk memahami inovasi pemanfaatan tumbuhan, membangun dasar ilmu pengetahuan, dan menciptakan solusi praktik kekinian, terutama solusi fitoteknologi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan tripilar sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Bab 2 ini menuturkan perkembangan fitoteknologi dimulai dari awal penggunaan tumbuhan dalam pengelolaan lingkungan dari peradaban kuno. Penggunaan tumbuhan sebagai obat herbal etnobotani. Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia menggunakan tumbuhan sebagai bahan obat-obatan. Dalam budaya tradisional Ayurveda di India dan pengobatan tradisional Cina, tumbuhan telah lama digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Pengetahuan itu menjadi dasar fitoteknologi modern yang mengolah komponen bioaktif menjadi obat herbal. Masyarakat Mesir kuno, mereka menggunakan bawang putih, bawang merah, dan tanaman lainnya untuk keperluan medis. Di Asia dan Amerika, berbagai jenis herba dan tanaman obat digunakan dalam sistem pengobatan tradisional. Masyarakat pertanian awal 3000 tahun sebelum Masehi seperti Mesopotamia dan Mesir menyadari bahwa tumbuhan dapat meningkatkan kualitas tanah dan mengelola sistem air. Mereka menggunakan berbagai tumbuhan untuk mengendalikan erosi dan meningkatkan kesuburan tanah. Demikian pula pembuatan terasering di wilayah Andes di Amerika Selatan dan teknik pemanenan air yang digunakan mencerminkan pemahaman awal tentang bagaimana solusi berbasis tumbuhan dapat membantu mengelola lanskap secara berkelanjutan. Peristiwa itu menunjuk tumbuhan berfungsi sebagai pengolah dan pengelola lingkungan, air, tanah, dan hamparan lahan lanskap. Dalam kemajuan ilmiah sampai abad ke-20, penduduk asli di seluruh dunia menggunakan tumbuhan untuk pengelolaan lahan, mulai dari menstabilkan tanah hingga mengelola lahan basah dan hutan. Praktik-praktik ini yang diwariskan
dari generasi ke generasi menjadi dasar dari apa yang sekarang kita pahami sebagai fitoteknologi. Pada abad ke-19, para ilmuwan mulai meneliti bagaimana tumbuhan berinteraksi dengan tanah dan potensinya untuk meningkatkan kesuburan tanah. Misalnya, penelitian tentang kemampuan tumbuhan leguminosa dalam mengikat nitrogen menunjukkan bagaimana tumbuhan dapat mengisi kembali nutrisi tanah secara alami. Dengan meningkatnya industrialisasi menyebabkan tantangan lingkungan seperti penggundulan hutan, erosi tanah, dan polusi. Hal ini menciptakan kebutuhan akan penelitian ilmiah lebih lanjut tentang bagaimana tumbuhan dapat mengurangi dampak negatif dari kegiatan industri. Konsep awal reboisasi dan penghijauan muncul sebagai strategi untuk mereklamasi lahan yang terdegradasi yang menandai dimulainya upaya pemulihan ekologi yang diformalkan. Sejak tahun 1970-an, istilah fitoremediasi diciptakan untuk menggambarkan proses penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, mendegradasi, atau menahan kontaminan lingkungan. Pendekatan ini diteliti secara luas sebagai alternatif yang ramah lingkungan dan hemat biaya. Selanjutnya, para peneliti mulai mengidentifikasi tumbuhan hiperakumulator yang dapat menyerap kadar logam berat seperti arsenik, timbal, dan merkuri. Penelitian awal pada tumbuhan seperti Brassica juncea dan spesies Populus menunjukkan potensinya untuk membersihkan lokasi yang terkontaminasi. Akhirnya, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat US EPA dan organisasi serupa di seluruh dunia mulai mendukung penelitian fitoremediasi, khususnya untuk membersihkan lokasi limbah berbahaya yang ditetapkan berdasarkan program seperti inisiatif Superfund. Pekerjaan di lokasi ini mempercepat penelitian dan menghasilkan kemajuan dalam pemahaman tentang bagaimana spesies tumbuhan yang berbeda dapat memulihkan berbagai kontaminan. Kita amati kemajuan sampai abad ke-20 itu menunjukkan fokus fitoteknologi adalah penggunaan tumbuhan untuk menyehatkan kualitas lingkungan.
Memasuki perluasan dan diversifikasi fitoteknologi setelah abad ke-20. Seiring dengan berkembangnya penelitian tentang fitoremediasi, pemahaman tentang berbagai mekanisme yang dapat digunakan tumbuhan untuk memperbaiki lingkungan juga berkembang. Perkembangannya mencakup tidak hanya logam berat, tetapi juga polutan organik, bahan radioaktif, dan bahkan residu farmasi. Istilah fitoteknologi mulai berkembang mencakup berbagai teknologi lingkungan berbasis tumbuhan yang lebih luas. Fitoteknologi termasuk penggunaan lahan basah buatan untuk pengolahan air limbah, atap hijau, dan dinding hijau untuk keberlanjutan perkotaan, dan penyerapan karbon untuk memerangi perubahan iklim. Fitoteknologi juga mulai mencakup pemulihan ekosistem dan bahkan penghijauan perkotaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara dan mengurangi efek rumah kaca perkotaan. Saat ini, fitoteknologi adalah bidang interdisipliner yang menggabungkan aspek botani, ekologi, ilmu lingkungan, teknik, dan perencanaan perkotaan. Ini telah memperoleh signifikansi global karena tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan degradasi lahan terus meningkat. Fitoteknologi terus berkembang dengan penelitian berkelanjutan dalam rekayasa genetika untuk meningkatkan kapasitas fitoremediasi tumbuhan, meningkatkan interaksi tumbuhan mikroba untuk memecah kontaminan dengan lebih baik, dan meningkatkan skala proyek infrastruktur hijau untuk kota-kota yang berkelanjutan. Tantangan masa depan adalah integrasi teknologi lebih lanjut seperti sensor dan analisis data untuk memantau kesehatan tumbuhan dan efektivitas remediasi secara real time, meningkatkan potensi bidang ini dalam pengelolaan lingkungan. Akhirnya, kita dapat memastikan perkembangan fitoteknologi tetap konsisten memfokuskan kepada pemberdayaan tumbuhan untuk pengolahan dan pengelolaan lingkungan. Perlu menjadi pengertian, perkembangan fitoteknologi dari masa ke masa tersebut adalah bukan daftar lengkap. Mungkin ada yang terlewat. Penyebabnya, selain memfokuskan aktivitas fitoteknologi, adalah keterbatasan referensi yang terpilih.
Segitiga ini mengetengahkan identitas tumbuhan fitoteknologi dalam pembangunan berkelanjutan. Segitiga identitas tumbuhan merupakan integrasi dari identitas habitat, proses, dan waktu yang memungkinkan penerapan fitoteknologi. Ketiga identitas itu melekat kepada tumbuhan hidup sehat yang memungkinkan tumbuhan mampu bekerja menyelesaikan masalah lingkungan. Habitat berkaitan dengan jenis tumbuhan berdasar media tumbuhnya yang merujuk kepada C6H12O6. Fitoproses lingkungan merujuk kepada respons tumbuhan terhadap berbagai material dan energi NME. Waktu serapan kebutuhan pokok gas merujuk kepada CO2 yang dalam praktiknya selain karbon dioksida juga ikut terserap. Perlunya memahami jenis tumbuhan berdasar media tumbuh. Jenis tumbuhan berdasar media tumbuh terdapat tumbuhan air, aquatic plants, dan tumbuhan tanah, terrestrial plants. Kedua jenis itu memiliki kebutuhan lingkungan yang berbeda. Pemahaman terhadap perbedaan itu memungkinkan penanaman yang lebih efektif dan efisien, mengoptimalkan kondisi untuk pertumbuhan dan hasil yang maksimal. Fitoteknologi diterapkan untuk mengatasi masalah lingkungan, seperti pengendalian polusi, konservasi tanah, dan pengelolaan air. Misalnya, tumbuhan tanah digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah, sementara tumbuhan air dapat digunakan untuk merestorasi ekosistem perairan atau untuk mengolah polutan dalam air. Pemilihan jenis tumbuhan yang tepat sesuai dengan habitatnya sangat penting untuk keberhasilan aplikasi fitoteknologi. Tumbuhan air terdapat jenis tumbuhan mikro, aquatic, microplants. Tumbuhan mikroakuatik umumnya mencakup alga dan tumbuhan kecil lainnya yang sering kali tidak tampak dengan mata telanjang. Penggunaan alga
telah dipraktikkan fitoteknologi sebagai phycotreatment air limbah dan phycoremediation air tercemar. Tumbuhan air juga ada yang terendam, aquatic submerged plants. Perakaran di dalam air yang lapisan luarnya merupakan rhizosphere. Batang dan dedaunan di dalam air yang lapisan luarnya merupakan phyllosphere. Secara utuh, lapisan luar tumbuhan disebut sebagai phytosphere. Contoh tumbuhan aquatic submerged plants adalah eelgrass, tumbuhan yang tumbuh di dasar perairan laut dangkal dan memiliki daun panjang serta tipis yang mengalir dengan aliran air. Juga ada Elodea canadensis, tumbuhan air tawar yang tumbuh subur di dasar kolam atau sungai dengan daun kecil yang rapat. Ada juga pondweed Potamogeton, tumbuhan yang memiliki daun terendam dan batang panjang yang tumbuh di air tawar kedalaman sedang hingga dalam. Jenis tumbuhan air lainnya adalah tumbuhan apung, aquatic floating plants. Perakaran di dalam air dan dedaunan mengapung permukaan air dan udara. Contoh tumbuhan aquatic floating plants adalah apu-apu, selada air. Tumbuhan ini hampir terlihat seperti bunga yang sedang mekar ketika beristirahat di permukaan air. Apu-apu relatif tidak tumbuh terlalu besar dan ideal untuk kolam pengolahan air. Juga ada Wisteria air, Hygrophila deformis. Tumbuhan ini cukup fleksibel dan dapat digunakan sebagai tumbuhan terapung atau bahkan sebagai karpet akuarium. Ada juga apung akar merah. Tumbuhan ini memiliki daun yang subur dan warna hijau tua. Mereka dapat menutupi area luas dan menciptakan cakupan luas pengolahan air. Jenis tumbuhan air berikutnya adalah dedaunan muncul di atas permukaan air, aquatic emerging plants. Perakaran dalam tanah di bawah permukaan air, sedangkan batang dan dedaunan di udara. Contoh tumbuhan aquatic emerging plants adalah eceng gondok, Eichhornia crassipes. Memiliki daun besar yang terapung di atas air dan akarnya terendam di dalam air. Kemudian teratai memiliki bunga yang mengapung di atas permukaan air, sementara akar dan batangnya ada di bawah permukaan. Terdapat juga rawa papirus, Cyperus papyrus, tumbuh di perairan dangkal dengan batang yang menjulang tinggi dan daun yang tumbuh di atas permukaan. Selain tumbuhan air, jenis berikutnya adalah tumbuhan tanah, terrestrial plants. Perakaran di dalam tanah atau media padat, sedangkan batang dan dedaunan di udara.
Perlunya memahami fitoproses lingkungan karena tumbuhan berinteraksi dengan lingkungannya melalui berbagai proses fisiologis. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, cahaya, air, dan kualitas media tumbuh memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dengan memahami bagaimana tumbuhan merespons perubahan faktor lingkungan, kita dapat memilih jenis yang lebih cocok untuk kondisi tertentu dan menyusun strategi mitigasi terhadap perubahan iklim. Tumbuhan berperan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, seperti penyaringan udara dan pengolahan air. Tumbuhan hidup berkolaborasi dengan mikroba, baik di perakaran maupun di dedaunan. Pemahaman bagaimana kolaborasi tumbuhan dan mikroba bereaksi terhadap pencemar atau perubahan kualitas tanah dan air memungkinkan kita dapat menata sistem pengolahan dan operasionalnya. Fitoproses lingkungan di luar fitosfer dalam hal ini merupakan proses fisik kimia. NME dalam bentuk hujan atau sinar, dalam hal ini tumbuhan berfungsi sebagai kap vegetasi. Sementara NME air tanah, fungsi tumbuhan adalah kontrol hidrolik. Untuk NME berbentuk pencemar dalam aliran udara, air, tanah, dan limbah, maka tumbuhan berfungsi sebagai phytosequestration atau containment to the phytosphere. Selanjutnya adalah fitoproses lingkungan pada fitosfer. Ini merupakan proses mikrobiologis. Dalam hal ini, C6H12O6 sebagai tumbuhan berkolaborasi dengan mikroba dedaunan. Proses yang terjadi disebut sebagai phylloproses atau phyloremediation. Untuk kolaborasi tumbuhan dan mikroba perakaran, proses yang terjadi merupakan rhizodegradation. Selanjutnya adalah fitoproses lingkungan di dalam tumbuhan. Ini merupakan proses tumbuhan. Dalam kaitan ini, tumbuhan melakukan ekstraksi, degradasi, dan volatilisasi. Selain itu, tumbuhan menjalani eksudasi dan dengan tambahan volatilisasi, maka proses dimaksud merupakan penyetimbang phytosequestration.
Perlunya memahami waktu serapan kebutuhan pokok gas karbon dioksida oleh tumbuhan. Tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan cara mereka menyerap dan menggunakan karbon dioksida dalam fotosintesis. Terdapat 3 tipe utama, C3, C4, dan CAM, Crassulacean Exit Metabolism. Masing-masing tipe ini memiliki cara yang berbeda dalam mengatur waktu dan proses penyerapan gas karbon dioksida yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan mereka. Tumbuhan C3 menyerap karbon dioksida pada siang hari saat stomata terbuka dan fotosintesis aktif. Tumbuhan C4 juga menyerap karbon dioksida pada siang hari, tetapi lebih efisien pada suhu tinggi dan intensitas cahaya tinggi dengan stomata lebih sedikit terbuka. Sedangkan tumbuhan CAM menyerap karbon dioksida pada malam hari ketika stomata terbuka, mengurangi kehilangan air di siang hari. Pemahaman terhadap tipe tumbuhan itu membimbing kita untuk menerapkan keragaman tumbuhan untuk pengolahan gas sepanjang waktu. Dari sudut pandang fitoteknologi, tripilar pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan pengelolaan dan pengolahan lingkungan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang bermuara kepada kesejahteraan sosial. Pemahaman integrasi tripilar itu adalah kunci untuk mendapatkan inovasi fitoteknologi, baik teoretikal maupun praktikal, untuk masa depan yang lebih baik bagi semua. Fitoteknologi terapan dalam kesetimbangan tripilar menempatkan posisi tumbuhan pada pilar lingkungan. Tumbuhan yang direpresentasikan oleh C6H12O6 harus hidup sehat untuk mampu menyehatkan lingkungan yang direpresentasikan sebagai NME. Berikut ini adalah 3 bidang fitoteknologi terapan yang dapat dipraktikkan sejauh kompetensi yang saya punyai, yaitu fitostruktur, fitoarsitektur, dan phytotreatment dan phytoremediation. Fitoteknologi terapan fitostruktur. Tumbuhan memiliki peran yang sangat penting dalam struktur ekosistem perkotaan. Sebagai elemen alami, tumbuhan tidak hanya memberikan manfaat estetika, tetapi juga mendukung fungsi ekosistem secara lebih luas dalam lingkungan perkotaan yang penuh dengan bangunan dan infrastruktur. Tumbuhan sebagai struktur ekosistem perkotaan memiliki peran yang sangat multifungsi, mulai dari penyedia oksigen, pengatur suhu, hingga penyokong keanekaragaman hayati
dan kualitas hidup penduduk kota. Oleh karena itu, integrasi tumbuhan dalam perencanaan kota sangat penting untuk menciptakan kota yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan. Fitoteknologi terapan fitoarsitektur. Fitoarsitektur adalah konsep yang menggabungkan desain arsitektur dengan elemen tumbuhan dalam konteks pembangunan dan perencanaan ruang, baik itu di ruang terbuka maupun di dalam ruangan. Secara sederhana, fitoarsitektur dapat dipahami sebagai penggunaan tumbuhan untuk tujuan desain dan perancangan ruang, baik itu dalam skala kecil seperti tanaman hias indoor dan taman rumah, maupun dalam skala besar seperti ruang publik, gedung bertingkat, atau prasarana perkotaan. Fitoarsitektur memanfaatkan prinsip desain yang mengintegrasikan tumbuhan dalam struktur prasarana untuk meningkatkan estetika dan kenyamanan. Selain memberikan nilai estetika dan kenyamanan, fitoarsitektur memiliki banyak manfaat, termasuk peningkatan kualitas udara, pengelolaan suhu, pengurangan polusi, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Fitoarsitektur semakin populer sebagai solusi untuk menciptakan kota yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan di masa depan. Fitoteknologi terapan, phytotreatment, dan phytoremediation. Phytotreatment dan phytoremediation adalah dua konsep yang berhubungan dengan penggunaan tumbuhan untuk menangani masalah lingkungan, terutama dalam hal pencemaran. Meskipun keduanya mempunyai proses tumbuhan, fitoproses yang sama, namun terdapat perbedaan dalam cakupan bahan yang diolah. Phytotreatment merujuk pada penggunaan tumbuhan untuk tujuan pengolahan produk aktivitas kehidupan, misalnya berbagai limbah dan kompos sebagai produk untuk memperbaiki kualitas tanah. Phytoremediation adalah suatu teknik yang menggunakan tumbuhan untuk memulihkan media lingkungan, udara, air, tanah yang telah tercemar. Terima kasih, sampai jumpa pada bab selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.